Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Saat ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati kasih dan kemurahannya. Menikmati anugerahnya yang luar biasa. Kita boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Siapkan hati kita. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan izinkan kami menikmati kasih dan anugerah-Mu. Bapa, ini hati kami kami bawa ke hadapan Engkau. Engkau Allah yang akan hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang akan memberkati kami. Engkau Allah yang memberikan sukacita surga dalam hati kami. Kami rindu Tuhan untuk menaikkan pujian bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, saat kami menyembah Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Kau bertakhta atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Untuk kami boleh menaikkan pujian bagi Engkau. Engkau Allah yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari setia.
biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia menunjukkan kasih-Nya dalam hidup kita. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Mari Bapak Ibu, kita terus berharap kepada Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Dia selalu ada apapun keadaan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan. Puji Tuhan, luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Karena Tuhan Allah kita luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita bersorak. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tuhan bagiku. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Anugerah Tuhan tidak pernah habis. Allah sanggup
limpahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Aku diberkati, aku dilimpahi. Tuhan tidak mengenal waktu. Apapun keadaan kita, apapun musim yang kita alami, Tuhan setia. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari Bapak Ibu, luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tetap kepada Tuhan. Kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saat ini Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya, anugerah-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan yang menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, menjadi penolong dalam kehidupan kita, bahkan pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan
Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, kita sembah Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar. Anugerah-Mu besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau penolong kami, Engkau menjaga kami. Semuanya terjadi karena seizin Engkau Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Dan Kau Allah tidak pernah tinggalkan kami sendiri Tuhan. Kau akan menopang kami. Kau akan berikan kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau sudah memberikan kekuatan di dalam pujian penyembahan kami. Kau memberkati kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Bapa, ini hati kami bawa di hadapan Engkau. Jadikan kami hati ini Tuhan tanah yang gembur Bapa, untuk menerima taburan firman-Mu dan boleh bertumbuh menghasilkan buah bagi Engkau. Ajar kami duduk diam mendengar suara-Mu Tuhan. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami belum menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Kau persiapkan hamba-Mu. Kau mau mengurapi hamba-Mu. Tuhan yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau Allah sendiri akan berfirman melalui lidah mulut hamba-Mu Bapa. Dia bilang firman-Mu Tuhan boleh menjawab setiap persoalan kami. Firman boleh menyembuhkan segala sakit kami. Firman boleh menolong setiap pergumulan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan yang begitu besar, Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun kita dalam kondisi apapun, Tuhan itu selalu menyertai. Tuhan itu selalu menolong. Tuhan itu selalu menjaga dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita mau belajar kembali akan kebenaran firman Allah. Saya berikan tema, siapa yang menjadi Tuan, itulah yang memimpin. Siapa yang menjadi Tuan, itulah yang memimpin. Mari kita akan mengawali dengan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24.
Matius pasal 6 ayat yang ke-24 sebagai ayat mas kita pada hari ini. Sudah mendapatkan Bapak Ibu saudara sekalian? Mari kita akan membaca bersama-sama Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa tidak seorang pun itu dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena ia akan membenci satu, dia juga akan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang dan dia tidak mengindahkan yang lain. Dengan tegas dikatakan kamu tidak dapat mengabdi, kamu tidak dapat bekerja kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memperhatikan lebih dahulu pengertian akan tuan, pengertian tentang abdi, dan pengertian akan mengabdi. Kata tuan di dalam bahasa atau kamus besar bahasa Indonesia, tuan itu artinya orang, tempat mengabdi. Kata tuan juga berarti majikan, kepala, pemilik yang empunya. Jadi kita perhatikan kata tuan itu adalah majikan, pemilik yang empunya. Coba kita perhatikan kata yang kedua adalah abdi. Karena dikatakan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kata abdi itu adalah hamba. Kata abdi itu juga berbicara tentang pelayan. Arti abdi itulah hamba tebusan. Nah, dari kata abdi itu menjadi mengabdi. Apa arti mengabdi? Adalah menghambakan diri. Kita tahu kalau menghambakan diri maka menyerahkan diri atau hidupnya untuk menjadi pelayan bagi sang tuan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar siapa yang menjadi tuan, itulah yang akan memimpin dalam hidupmu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kembali di dalam kata mengabdi, maka kita akan melihat tugas dan tanggung jawab sebagai abdi atau hamba, yaitu melayani sebagai pelayan. Jadi kalau kita mengabdikan diri kepada Tuhan, maka kita melayani Tuhan itu. Siapa yang menjadi Tuhan kita? Demikian juga tugas seorang abdi itu adalah melakukan menuruti tuannya. Jadi kalau tuannya menginginkan sesuatu,
maka sebagai seorang abdi, maka dia akan menuruti apa kemauan daripada Tuhan itu. Kata mengabdi dan tugas sebagai tanggung jawab sebagai abdi atau hamba, yaitu tunduk kepada otoritas tuannya. Jadi sebagai seorang abdi, maka kita harus tunduk kepada otoritas kuasa dari tuannya. Kita nggak bisa membantah, kita juga tidak bisa mengelak, karena Tuhan itu punya otoritas di dalam kehidupan kita. Apalagi tadi dikatakan bahwa sebagai abdi itu adalah hamba tebusan. Maka sebagai abdi, sebagai hamba, dia tidak berhak atas dirinya sendiri. Karena apa, saudara? Sudah ditebus. Kalau dalam perjanjian baru, perjanjian lama dikatakan di situ, kalau sebagai hamba yang sudah ditebus, itu ada tandanya, ada tinde. Sebagai tanda apa? Tidak lagi memiliki hak di dalam hidupnya. Dan juga saudaraku yang kekasih, tugas dan tanggung jawab sebagai abdi itu adalah mengasihi tuannya. Nah, oleh sebab itu di dalam hal ini firman Tuhan jelas menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kenapa nggak bisa mengabdi kepada dua tuan? Karena tadi katakan pasti dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Perhatikan, ada yang dikasihi, ada yang dibenci. Juga ada yang setia kepada seseorang tuan itu, maka juga ada yang tidak setia kepada tuan yang lain. Bahkan dengan tegas dikatakan di situ secara spesifik di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-24 bagian B, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Itu dengan tegas. Kalau kita mengabdi kepada Mamon, kita nggak bisa mengabdi kepada Allah, atau sebaliknya. Dan bahkan kita mengatakan aku dua-duanya punya Tuhan, yaitu Allah dan Mamon. Hari ini saya tidak akan membahas tentang Mamon. Saya juga akan tidak membahas tentang Allah. Tapi mari kita akan merenungkan dalam hidup kita, siapa yang menjadi Tuanmu? Dan yang menjadi Tuhan itulah yang akan memimpin hidupmu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-24 ini, jelas pada saat yang bersamaan, manusia dia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Nah, oleh karena itu harus memilih. Siapa yang harus kita pilih? Tuan A atau Tuan B? Kalau tadi dikatakan ayat 24 bagian B, mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah dalam setiap kehidupan manusia ini diperhadapkan dengan pilihan-pilihan? Saudara dan saya diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang ada
di dalam hidup kita. Kita mau mengabdikan diri kita kepada Tuhan A atau Tuhan B. Dan itu adalah pilihan saudara. Jangan kita menganggap diri kita, saya bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Nonsen. Karena satu pasti ada yang dibenci, satu ada yang dikasihi. Satu setia, satu kita tidak setia terhadap Tuhan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di dalam setiap pilihan, di dalam memilih, di dalam memutuskan pilihan, tentunya ada konsekuensinya. Konsekuensi yang harus kita terima. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama. Apa yang saudara akan pilih? Yang menjadi tuan di dalam hidupmu. Yang akan memimpin hidup kita sampai dalam akhir hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tadi saya katakan bahwa ketika kita memilih, ketika kita memutuskan pilihan ada konsekuensinya. Jika kita salah di dalam memilih, maka akan ada dampak. Apa dampaknya? Kerugian. Kalau kita salah memilih, maka kita akan mengalami kerugian. Bukankah seringkali terjadi di dalam kehidupan kita? Dan ketika kita salah untuk memilih, maka apa yang terjadi? Banyak kekecewaan dalam diri kita. Ya, kerugian, bukan hanya kerugian, tetapi banyak hal-hal yang negatif, hal-hal yang mengecewakan kita. Bukan hanya hal-hal yang negatif dan mengecewakan, bahkan apa yang terjadi? Kita akan menikmati yang namanya kehancuran. Bukan hanya kehancuran, tetapi kematian. Mari hari ini kita akan merenungkan dalam setiap kehidupan kita. Jangan salah untuk memilih. Engkau akan mengalami kerugian. Engkau akan mengalami kehancuran dan bahkan kematian. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa hal yang dapat menjadi tuan di dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang dapat menjadi tuan kita. Sehingga ketika itu menjadi tuan kita, itulah yang akan memimpin di dalam hidup kita. Apa saja? Kita perhatikan harta, kekayaan, uang, itu bisa menjadi tuan kita. Oleh sebab itu dengan tegas, Alkitab mengatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kalau kita mengabdikan diri kita dan menjadikan harta, kekayaan, uang, materi itu menjadi tuan kita, maka saudara dan saya akan dipimpin oleh uang, kekayaan, harta, materi yang menjadi tuan kita. Tadi dikatakan kalau menjadi tuan, kita tunduk di dalam otoritasnya. Ketika harta, kekayaan, uang itu menjadi tuan kita yang memimpin kita, maka kita harus memuaskan tuan kita. Itulah tuan yang ada di sekeliling kita, dalam kehidupan kita.
Apa yang bisa menjadi tuan kita? Adalah permasalahan, problem dalam hidup. Ada banyak problem permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Tanpa sadar masalah problem itu menjadi tuan kita. Kita jadikan masalah persoalan dalam hidup kita menjadi tuan. Sehingga kalau itu menjadi tuan, maka kita akan dipimpin oleh permasalahan, oleh problem dalam hidup. Bukankah kita juga seringkali tanpa sadar kita sedang dipimpin oleh masalah persoalan dalam hidup kita? Dampaknya apa kalau itu masalah menjadi tuan kita? Maka tadi dikatakan kita hidup di dalamnya. Kita diatur harus mengikuti permasalahan problem. Sehingga katakan apa? Tidak habis-habisnya masalah problem dalam hidup kita. Karena apa? Problem masalah itu kita jadikan Tuhan. Ya. Dan itulah yang akan memimpin kita. Sehingga banyak hal tangisan, keluhan dalam hidup kita. Tidak sedikit yang air mata itu keluar. Karena apa? Tuan kita adalah masalah, problem yang terjadi dalam hidup. Bukankah kebutuhan hidup kita juga seringkali kita jadikan menjadi tuan kita? Siapa yang tidak butuh dalam hidupnya? Semua. Tapi ingat, apakah kebutuhan hidup itu akan memimpin engkau? Dan ketika kita hanya dipimpin oleh kebutuhan hidup kita, tidak pernah merasa puas. Dan kalau tidak pernah merasa puas, apa yang saudara lakukan? Kejar terus, kejar terus, kejar terus. Dan tidak henti-hentinya. Kita merasa lelah. Kita merasa tidak mampu lagi. Karena harus mengikuti, harus mentaati Tuhan kita yang tidak pernah membuat kepuasan. Apa yang menjadikan Tuhan dalam hidup kita? Salah satunya adalah penyakit. Penyakit seringkali menjadi tuan dalam hidup kita. Bukan berarti kita merasakan penyakit itu gak apa-apa, gak ada gunanya. Bukan, saudara. Seperti hal yang terjadi hari-hari ini, yaitu COVID-19. Semua terfokus. Dan hari-hari ini terus dipenuhi dengan COVID. Dan kalau itu terus dalam hidup kita, penyakit yang gak kunjung sembuh, yang gak selesai dalam hidup kita, apa yang terjadi? Membuat kita putus asa, putus harap. Hari ini mari kita mau belajar siapa yang menjadi Tuhan dan itulah yang memimpin. Apakah kita mau dipimpin dalam setiap kehidupan gerakan kita dengan penyakit dan penyakit. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Maka ketika kita menjadikan kekhawatiran kita, kecemasan kita menjadi
Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak punya harapan lagi. Kita tidak memiliki satu sukacita. Ditegaskan di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang 34. Saudara nanti baca dan perhatikan di situ. Sandang, pangan, papan. Itu yang menjadi kita khawatir, menjadi cemas. Dengan tegas dikatakan di situ, khawatir. Apa yang kau khawatirkan tentang hidupmu? Makanan, sandang, pangan, papan. Perhatikan di situ. Tuhan pelihara. Kalau itu menjadi Tuhan kita, maka terus kita akan mengalami kecemasan dan kekhawatiran itu. Hari ini mari kita mau belajar introspeksi diri. Mana yang akan saudara pilih? Hati-hati, jangan salah dalam memilih. Kalau hidup kita mau keluar, dibebaskan dari kekhawatiran dan kecemasan, maka jangan jadikan kecemasan, kekhawatiran itu menjadi Tuhan yang memimpin hidupmu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, siapa yang bisa menjadi Tuhan kita? Yaitu Allah. Allah itu bisa menjadi Tuhan kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Allah yang sanggup memelihara. Allah yang sanggup untuk melindungi. Allah yang sanggup menyertai. Allah yang sanggup memberkati, Allah yang sanggup menyelamatkan, dan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bisa menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah Allah itu yang akan memimpin di dalam setiap kehidupan kita. Tadi dikatakan kita nggak bisa untuk mengabdi kepada Allah dan Mamon. Saudara pilih. Dan itu pilihan. Mari hari ini kita mau pilih. Kita mau jadikan Allah itu sebagai Tuhan dalam hidup. Sehingga Allah itu akan memimpin di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kalau Allah itu sebagai Tuhan kita dan Allah yang memimpin di dalam kehidupan kita, Allah tidak pernah memimpin kita di dalam kondisi yang tidak baik. Karena rencana dan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Nah, mari kita, mana yang harus kita pilih? Mari kita akan melihat satu contoh. Dua orang di dalam perjanjian baru. Dan dua orang ini memilih siapa yang menjadi tuannya. Siapa yang menjadi pemimpin di dalam hidup. Kita akan melihat yang pertama yaitu Yudas Iskariot. Mari kita akan perhatikan siapa Yudas Iskariot itu. Adalah murid Yesus. Yudas Iskariot itu termasuk satu dari 3 murid yang terkenal. Yang dikenal. Baik itu dikenal oleh orang Kristen maupun dikenal dengan saudara kita. Oh, luar biasa kan? Murid yang sangat terkenal dan dikenal oleh siapapun, di kalangan apapun. Siapakah Yudas Iskariot? Yaitu bendahara. Dia sebagai bendahara
di dalam murid-murid Yesus. Saudara bisa perhatikan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 6, Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-29. Coba kita akan perhatikan ayat yang ke-6. Dia menjadi seorang bendahara tapi sok sosial. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 6 tadi katakan, dia memperhatikan nasib orang miskin. Seakan-akan dia memperhatikan, seakan-akan dia adalah orang yang sosial. Peristiwa ini ketika Maria mengurapi Yesus, meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Perhatikan, minyak narwastu yang murni. Di situ dikatakan kurang lebih setengah liter. Dan harganya adalah 300 uang perak. Kalau dulu, zaman dulu adalah perak emas, itu menjadi ukurannya. Sehingga ketika Yudas melihat apa yang dilakukan Maria, yaitu memecahkan buli-buli pualam yang sangat indah dan isi minyak narwastu yang murni kurang lebih setengah liter. Coba perhatikan, minyak wangi yang mahal harganya. Kalau saya melihat 1 mili berapa ribu, bayangkan ini setengah liter. Sudah bisa artikan sendiri. Begitu banyak. Tapi ketika dia melihat, dia berkata, pemborosan ini, ya kan? Boros, lebih baik jual, kasihkan orang miskin. Bagus kan? Ya kalau kita perhatikan benar kan bagus tuh. Wow, orang sosial banget, tapi sok sosial. Karena ayat itu dengan tegas mengatakan, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Loh, murid Yesus yang dikenal banyak kalangan, dia sebagai seorang bendahara, tapi dikatakan di situ dia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Perhatikan. Makanya seringkali kita menjadi manusia yang sok sosial. Jangan jadi orang yang sok sosial. Ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan tidak benar. Sebagai pencuri, ya, seorang pencuri. Dia seorang murid yang dikenal berbagai kalangan. Dia bendahara. Ternyata dia juga sebagai orang yang tamak akan uang. Cinta akan uang. Perhatikan. Sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Ketika uang itu dijadikan tuan di dalam hidupnya, maka uang itu yang akan memimpin kehidupan daripada Yudas Iskariot. Buktinya apa, saudara? Kalau saudara perhatikan Matius 26 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saudara akan temukan di situ Yesus dijual. Perhatikan. Puncaknya Yesus dijual dengan 30
uang perak. Siapakah Yesus? Dia adalah gurunya. Dia yang mengajar. Dia yang mengarahkan hidupnya di dalam kebenaran. Dijual, saudara. Karena apa tadi katakan? Tuannya adalah mamon, tuannya adalah uang. Luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika Yudas Iskariot dia menjadikan uang itu menjadikan tuannya, maka apa yang terjadi dalam hidupnya? Yudas menjadi seorang yang munafik. Yudas tidak jujur. Mari hari-hari ini, kalau kita menjadikan Tuhan kita yang memimpin kita, maka akan membawa kita dengan ketidakjujuran kita. Munafik. Jadi orang Kristen, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tapi hidupnya munafik. Karena apa saudara? Karena pilihannya dia memilih kekayaan, kesombongan, harga diri, itu menjadi tuannya. Makanya tidak sedikit orang yang mengalami hidupnya enggak benar. Bukan hanya itu, apa yang terjadi dalam Yudas. Dia menjadi seorang pengkhianat. Kalau Tuhan kita, Tuhan yang enggak benar, bisa membuat saudara dan saya menjadi pengkhianat. Bukankah banyak sekarang terjadi pengkhianatan? Dan akhirnya apa saudara? Tuhan itu menjadi pemimpin di dalam hidup Iskariot. Saudara bisa baca Matius pasal 27 ayat yang kelima. Akhirnya dia bunuh diri. Dikatakan situ dia pergi dan menggantung diri. Karena dikatakan dia kembalikan uang 30 keping perak ini. Ternyata tidak mau menerima imam-imam itu. Ya, karena dia sadar, loh, Yesus disalib, Yesus disiksa, Yesus dijual. Dia orang yang munafik tadi, pengkhianat dia. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau menerima uang itu. Maka dia pergi ke bait Allah dan uang itu dilemparkan. Bukan dia bertobat, bukan dia kembali di dalam kehidupan yang benar. Tapi karena dia sudah pilih Tuhan tadi yang memimpin dia. Tadi akhirnya apa? Mati. Ya kan? Tadi katakan saya mati, hancur. Kalau kita salah memilih. Hari ini mari kita mau belajar. Engkau jangan salah pilih. Kalau engkau salah pilih, maka engkau akan mengalami kehancuran. Bahkan kematian. Yang kedua kita akan lihat contohnya adalah Paulus. Dia adalah seorang nabi. Dia sebagai seorang rabi. Rabi itu adalah guru hukum Taurat. Dan sebelum dia menjadi rasul Kristus, dia menjadi seorang penganiaya orang Kristen. Dia tokoh penganiaya. Sebab apa? Sebab yang ia lakukan itu dia anggap benar. Ya. Apa yang dia lakukan walaupun dia sebagai seorang rabi, tapi apa yang dilakukannya itu
dia mengatakan benar, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Dan salah satunya dia menjadi saksi hidup, saksi mata Stefanus ketika dirajam, dilempari batu sampai mati. Ya, itu kehidupan. Sehingga yang menjadi tuannya apa, saudara? Kesombongannya, keangkuhannya. Itu yang menjadi tuan di dalam hidupnya. Oh, aku seorang rabi, aku punya kuasa, semuanya ini salah, yang benar adalah yang saya pegang ini. Hati-hati, saudara. Kalau kesombongan itu menjadi tuan, maka engkau akan mengalami seperti yang dialami oleh Yudas Iskariot. Tapi apa yang terjadi? Ketika Saulus dia bertemu dengan Yesus secara pribadi dalam perjalanannya ke Damsyik. Hari itu merupakan satu peristiwa yang luar biasa, yang mengubah pandangannya, yang mengubah konsepnya. Di mana hari itu, saat itu, dia menjadikan Yesus sebagai tuannya. Saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4 sampai 6. Dia berubah secara total. Dia sadar, maka dia berubah menjadikan Yesus itu sebagai tuannya, Yesus itu yang memimpinnya. Padahal dia sebagai penganiaya, melawan pada Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan. Paulus ketika Yesus itu menjadi tuan dan pemimpinnya, tentunya tadi saya katakan ada konsekuensi ketika kita memilih. Dan ketika Paulus memilih Yesus untuk menjadi tuan yang memimpin di dalam hidupnya, banyak hal yang dia alami. Yaitu apa, saudara? Menderita, tantangan, bahkan kematian itu dihadapi. Tapi apakah dia mundur? Tidak. Dia tetap, dia merubah sikap, dia merubah pandangannya, yaitu Yesus menjadi Tuhan, Yesus yang memimpinnya. Sehingga kita melihat dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Dia katakan dulu yang menjadi keuntungannya. Dulu yang menjadi keuntungannya, apa keuntungannya tadi? Kesombongannya, kemampuannya, kecerdasannya, kuasanya. Dia katakan apa, saudara? Dulu yang menjadi keuntungan, sekarang menjadi satu kerugian. Itu menjadi satu kerugian sehingga dia tidak pertahankan. Dia beralih kepada Yesus yang menjadi tuannya. Sehingga Yesus yang akan memimpin di dalam kehidupannya. Dulu yang mulia dia menjadi seorang rabi. Dia punya jabatan, dia punya otoritas. Itu hal yang mulia. Tetapi ketika dia kenal dan mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya, maka apa yang dikatakan di situ sekarang menjadi sampah dan tidak ada artinya. Yang menjadi pertanyaannya, dia katakan yang mulia itu apa? Saudara temukan di dalam ayat itu,
Yang mulia adalah pengenalan akan Kristus Yesus. Kalau saudara dan saya ingin sesuatu yang mulia di dalam hidup, kenallah Yesus Kristus secara pribadi di dalam hidupmu. Seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ketika dia pilih Yesus sebagai Tuhan yang memimpin di dalam hidupnya. Saudara baca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Apa yang dialami oleh Paulus. Dia katakan sekarang menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Amin. Sekarang dia menjadi ciptaan yang baru. Ketika Yesus itu menjadi tuannya dan yang memimpin di dalam hidupnya, maka dia menjadi baru. Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dan sesungguhnya yang baru itu sudah datang, kehidupan yang diperbaharui. Maukah saudara diperbarui dalam hidup saudara hari-hari ini? Pilihlah yang benar. Seperti yang dipilih oleh Paulus. Yaitu Yesus sebagai Tuhan. Dan Yesus yang akan menjadi pemimpinnya. Apa yang terjadi bukan hanya pembaharuan di dalam hidupnya. Menjadi ciptaan yang baru. Paulus mengalami kasih Kristus. Paulus mengalami kasih Kristus ketika dia pilih Yesus sebagai Tuhannya. Yesus yang memimpin dalam hidupnya. Saudara baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Di situ dikatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, kemiskinan, kematian, kesukaran. Saya katakan tidak bisa memisahkan Paulus dari kasih Kristus. Hari ini mari kita mau mengambil sikap dalam hidup kita. Pilihlah Yesus sebagai Tuhan. Paulus sudah mengalami penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, kemiskinan, dan bahkan bahaya kematian. Paulus tidak mati. Paulus keluar. Paulus mengalami satu pengalaman yang luar biasa di dalam hidupnya. Oleh sebab itu mari hari ini kita mau mengambil satu sikap yang benar. Seperti yang dialami oleh Paulus. Maka engkau akan menerima kasih Kristus itu. Sebagai ayat yang terakhir. Coba kita lihat Galatia pasal 3 ayat 20. Apa yang dialami, apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa yang dialami? Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 dengan tegas dikatakan, sekarang bukan lagi aku yang hidup. Berbicara tentang waktu, yaitu sekarang. Paulus katakan bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus
yang hidup di dalam aku. Dan saya yakin hari ini ketika kita mau pilih siapa yang menjadi Tuhan kita, ketika kita pilih Yesus yang sebagai Tuhan kita, maka kita akan melihat Kristus hidup di dalam dirimu. Amin. Dan Yesus akan memimpin engkau di dalam kebenaran. Ayat itu dengan tegas. Dan hidupku yang saya hayati sekarang ini adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan, yang berkorban dalam diri. Dia berkorban, mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya untuk saudara. Mari kita mau terima dia, mari kita akan mengambil satu sikap di dalam kehidupan kita hari ini. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Siapa yang menjadi Tuhan? Itulah yang memimpin engkau. Kalau masalah itu menjadi tuanmu, kalau harta, kekayaan, kesombongan itu menjadi tuanmu, kalau kebutuhan hidupmu itu menjadi tuanmu, kalau penyakit itu menjadi tuanmu, kecemasan, kekhawatiran itu menjadi tuanmu, maka engkau akan mengalami kekecewaan dan engkau tidak akan hidup dalam kebahagiaan. Tapi mari kita mau jadikan Tuhan Allah itu menjadi Tuhan, Allah yang akan memimpin dalam setiap kehidupan kita. Jadikan Yesus Tuhan itu menjadi Raja yang berdaulat atas hidupmu. Mari hari ini kita mau terima dia. Mari kita mau serahkan dalam hidup kita. Biarlah Yesus Tuhan itu akan memegang teguh di dalam kehidupan kita. Adakah kerinduan kita? Adakah kita mau hidup di dalam kebenarannya? Perhatikan, semua itu bukan karena kekuatanmu, tapi itu semua adalah Roh Kudus yang sedang bekerja dalam hidupmu. Apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi yang memimpin engkau untuk hari-hari ini, yang membuat engkau tidak bahagia, yang membuat engkau tidak lagi mengalami sukacita dan bahkan terjadi kematian dan kematian dalam hidupmu. Hari ini berubahlah. Hari ini mari kita akan terima Yesus. Jadikan Yesus itu Raja dalam hidupmu. Jadikan Yesus itu bertata di dalam hidupmu. Jadikan Yesus itu sebagai Tuhan dalam hidupmu, yang memimpin dalam setiap langkah kehidupan saudara. Seperti apa yang telah dialami oleh Rasul Paulus. Hidup untuk Tuhan, mati itu keuntungan. Tapi satu perkara, dia terus dan terus dan terus, dia taat. Terus dan terus dia mengasihi tuannya. Terus dan terus dia melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam hidupnya yang harus dia kerjakan. Sekalipun ada banyak tantangan yang dia hadapi, tapi kemenangan besar itu terjadi. Dan hari ini saya yakin kemenangan besar akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu mari kita mau berubah. Jadikan Yesus sebagai Tuhan yang memimpin dalam hidupmu. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan Ku Rindu Setiap Waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh.
setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup, daulat atas hidupku, ku berserah. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan tegas mengingatkan dalam kehidupan kita, siapa yang menjadi Tuhan, itulah yang akan memimpin hidupmu. Apakah hari-hari ini kesusahanmu, permasalahanmu, kekayaanmu, kebutuhan hidupmu, penyakitmu, kecemasan, kekhawatiranmu yang menjadi Tuhan di dalam hidupmu, yang memimpin di dalam hidupmu? Jikalau itu yang menjadi Tuhan, engkau sedang salah di dalam memilih. Ketika engkau salah memilih, engkau akan mengalami kerugian. Engkau akan mengalami hal-hal yang mengecewakan. Bahkan engkau akan mengalami kehancuran dan kematian. Hari-hari ini, biarlah kita memilih Yesus sebagai Tuhan, yang menjadi Tuhan di dalam hidupmu, yang memimpin di dalam hidupmu. Kalau Paulus, dia memilih Yesus sebagai Tuhan yang memimpin di dalam hidup, sekalipun dia harus mengalami banyak hal, tetapi Yesus memimpin kau di dalam kebenaran. Yesus menguatkan, Yesus menyembuhkan, Yesus memberkati, Yesus menolong, Yesus menyelamatkan. Hari ini mari saudaraku yang kekasih, ambil keputusan untuk memilih Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Maka kau akan hidup, maka kau akan menerima kasih Tuhan. Kau akan mengalami kasih Kristus. Kau akan menjadi ciptaan yang baru. Kau akan mengalami sukacita. Kau akan mengalami kemenangan. Hari ini, jadikan Yesus sebagai Tuhan.
Jadikan Yesus sebagai Raja yang berdaulat atas hidupmu. Serahkan hidupmu. Terima Yesus. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Dia akan memimpin dalam segala kebenaran. Dia akan melakukan mujizat di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan. Terima kasih atas karya-Mu. Kami percaya hari ini Engkau yang menjadi Allah dan Tuhan. Engkau menjadi Raja. Engkau yang menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Engkau akan memimpin dalam hidupmu. Dan saya yakin ketika dengan iman, ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan, bukan rencana kecelakaan, rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera, sukacita, dan bahkan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan hari ini ada pengharapan yang baru terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, lawat kami semuanya. Di mana kami berada, dalam kondisi apapun, kami percaya kepada Tuhan. Kami mau jadikan Yesus itu menjadi Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Maka Engkau akan telah mengubah di dalam kehidupan kami menjadi ciptaan yang baru. Dan kami boleh mengalami kasih Kristus yang begitu luar biasa mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kabinet. Kami berdoa untuk Tuhan, MPR, DPR, baik di tingkat provinsi, baik di tingkat kabupaten. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota. Kami juga berdoa untuk bupati, camat, lurah. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin, baik sampai ke tingkat RT dan RW. Engkau juga berikan hikmat akal budi kepada beliau-beliau yang memimpin. Kami juga berdoa untuk TNI Polri, Tuhan tetap memberikan perlindungan kekuatan. Kami juga berdoa untuk tim medis dan para medis. Kami juga berdoa untuk mereka yang ada di garda depan untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi bagi bangsa negara kami Indonesia. Engkau hadir dan kami mau jadikan Engkau sebagai Tuhan kami yang memimpin kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah salah untuk memimpin kami. Engkau Tuhan akan menyembuhkan mereka yang terpapar. Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau hadir memberikan kekuatan kepada mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang dalam jalan tertutup, Engkau akan bukakan jalan-jalan Tuhan. Yang menjadikan jalan-jalan yang terbuka. Dan Engkau akan mencurahkan berkat-berkat-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu, gereja-Mu di mana mereka berada. Tuhan mengasihi mereka. Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi anak-anak-Mu, Engkau mengasihi kami semuanya Bapa. Dan kami percaya hari ini sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kami. Karena kami telah mengambil satu sikap, yaitu menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Berkaryalah Tuhan dan terus Engkau akan memimpin kami. Berdaulatlah Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semuanya. Marilah kita akan terima dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan, kasih Tuhan.
Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Namaku kusorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi